Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Pada saat melepaskan jiwa bela diri mereka, semuanya dalam jarak 10 meter dari mereka menyala. Sebuah cahaya yang luar biasa tiba-tiba muncul keluar dari tubuh mereka. Cahaya itu sangat aneh, itu berganti-ganti antara warna biru, ungu, dan emas. Intinya terdiri dari aura cahaya yang lebat dan bahkan menyatu bersama dengan beberapa gelombang kekuatan jiwa misterius yang berbeda. Sebuah bayangan besar muncul di belakang punggung Wang Dong. Itu adalah bentuk lengkap dari megahnya dari kupu-kupu Dewi Cahaya. Di sisi lain, bayangan mata besar vertikal muncul di belakang Yu Hao. Mata ini berwarna emas muda, tetapi pupilnya agak ungu. Setelah beberapa waktu, mereka berdua sadar kembali. Mereka segera menyadari bahwa segala sesuatu di sekitar mereka dipenuhi dengan cahaya yang kuat. Dua bayangan besar perlahan-lahan saling mendekat di udara. Mereka mulai berubah. Warna mata yang mewakili mata spirit Yu Hao secara bertahap berubah lebih dalam. Warna kemasan memudar, berubah menjadi biru keunguan. Bayangan yang mewakili kupu-kupu Dewi Cahaya Wang Dong mulai menyala dengan keras saat mendekati bayangan mata Yu Hao. Itu terbakar dengan api kemasan kebiruan. Pada akhirnya, setelah waktu yang cukup lama, kedua bayangan jiwa bela diri akhirnya menyentuh satu sama lain di atas kepala Yu Hao dan Wang Dong. Pada saat itu, tubuh mereka secara bersamaan bergetar hebat. Kekuatan Hao Dong yang terbentuk sebagai hasil fusi mereka meletus, menghabiskan seluruh energi mereka dalam waktu singkat. Kupu-kupu Dewi Cahaya menyala, membentangkan sayapnya yang menyilaukan, perlahan-lahan memeluk bayangan mata Yu Hao. Pada saat itu, bayangan kupu-kupu Dewi Cahaya menghilang, tetapi roh mata ungu kebiruan terus melepaskan cahaya. Api keemasan kebiru-biruan yang mempesona meletus dari bayangan mata roh yang perlahan turun untuk melindungi mereka berdua. Mata roh yang besar itu tampak sangat misterius. Jika seseorang melihat dengan seksama, sepertinya ada dunia tak terbatas yang terkandung di dalamnya. Dalam sekejap, sinar tiga warna, biru, ungu, dan emas melesat keluar. Sinar cahaya melesat, segala sesuatu di jalurnya berubah menjadi ketiadaan. Namun, Yu Hao dan Wang Dong tidak bisa menyaksikan adegan ini. Ketika sinar cahaya dilepaskan, kekuatan Hao Dong dalam tubuh mereka langsung terkuras, menyebabkan keduanya pingsan. Keterampilan fusi roh melepaskan jumlah kekuatan yang sangat besar. Ini juga pertama kalinya mereka mencobanya. Pengurasan kekuatan jiwa dan energi mental atau spiritual sangat besar. Mereka juga belum pernah di situasi ini di masa lalu. Tidak heran keduanya pingsan. Mereka jatuh ke tanah dengan saling berpelukan. Malam tanpa suara berlalu. Siang hari secara bertahap tiba. Wang Dong terbangun. Mereka berdua masih saling berpelukan erat. Mereka tertutup debu, kotoran, dan embun. Yu Hao, bangun sekarang. Wang Dong berjuang untuk keluar dari pelukan Yu Hao. Ekspresinya berubah agak histeris. Yu Hao yang mengantuk membuka matanya. Setelah menemukan bahwa matahari sudah terbit, dia terkejut dan cepat bangun. Namun, hal berikutnya yang dilihatnya adalah Wang Dong yang berdiri di dekatnya dan tampak seolah-olah hendak memukulnya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kita tidak akan tertidur sambil berpelukan? Apakah aku mengatakan itu? Yu Hao menjawab dengan linglung. Aku akan menghajarmu. Wang Dong tiba-tiba menerkam. Yu Hao menangkap tangannya dan melihat ke samping dengan tatapan kosong. Lihat, apa yang harus kulihat? Wang Dong tanpa sadar melihat ke arah di mana Yu Hao melihat. Yang mengejutkan mereka, parit misterius telah muncul di dekat mereka dengan lebar sekitar 1,5 meter, kedalaman 30 cm, dan membentang sekitar 50 meter garis lurus ke kejauhan. Namun, hal yang paling menakutkan, lapisan emas muda menutupi semua yang dilintasi parit. Warnanya identik ketika Yu Hao mengaktifkan mata rohnya.
Ini bahkan seperti jalan atau lintasan yang dilapisi emas muda. Apakah ini diciptakan oleh kupu-kupu Dewi Cahayamu? Yu Hao bertanya kosong. Wang Dong menggelengkan kepalanya. Tidak, sepertinya tidak. Meskipun warna jiwa bela diriku emas terang atau emas kebiruan, tidak akan pernah menjadi emas muda seperti ini. Ini terlihat identik dengan warna mata rohmu. Cepat bangun, ayo pergi melihatnya, ucap Yu Hao. Mereka berdua dengan cepat berjalan ke jalan emas berjongkok melihatnya. Wang Dong baru saja akan menyentuh lapisan emas. Yu Hao menahannya. Aku akan melakukannya terlebih dahulu. Ia menyentuh permukaan emas. Yu Hao langsung menarik tangannya. Ekspresi heran muncul di wajahnya. Saat dia menyentuh lapisan emas, dia merasa seolah-olah pikirannya telah dilemparkan ke dalam kekacauan. Lautan spiritualnya bergetar hebat. Rasanya seperti spirit shock. Ini efek samping dari keterampilan fusi kita. Cobalah. Yu Hao buru-buru melihat ke arah Wang Dong. Wang Dong sangat ingin tahu. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menyentuh lapisan emas. Reaksinya jauh lebih besar daripada Yu Hao. Seluruh tubuhnya menjadi lamban dan butuh waktu lama baginya untuk kembali sadar. Keduanya saling memandang dan melihat keheranan di mata satu sama lain. Bukankah ini terlalu luar biasa? Ini hanya efek samping dari kekuatan fusi kita. Tapi rasanya seperti aku telah dikejutkan oleh spirit shock habis-habisanmu. Bisakah Anda bayangkan apa yang akan terjadi jika dipukul dengan kekuatan penuh? Suara Wang Dong sedikit gemetar karena kegembiraan. Tidak ada Master Roh yang tidak ingin memiliki keterampilan jiwa yang kuat. Huo Yu Hao berkata, ini sangat kuat. Saya percaya mungkin ini memiliki atribut mental dan penghancuran, menjadikannya serangan atribut ganda. Tidak tahu berapa banyak peningkatannya. Jika seseorang dihantam dengan kekuatan penuh, kekuatannya akan... Wang Dong penuh semangat. Terlebih lagi, kekuatan skill fusi ini akan meningkat seiring kultivasi kita meningkat. Jika kita bertemu lagi dengan jaring empiris saudara Lan, kita pasti bisa menghancurkannya dalam sekejap. Wang Dong, apakah kita bisa menggunakan keterampilan fusi ini dalam penilaian? Aku ragu seorang penatua jiwa dapat menahan jumlah kekuatan yang dikandungnya. Wang Dong menegang. Keterampilan yang sangat kuat seperti ini sepertinya cukup bermasalah dan kita hanya bisa menggunakannya sekali. Kita pingsan setelah menggunakannya. Yu Hao menjawab, ini pertama kali. Saya pikir itu tidak akan menguras tenaga ketika kita mencoba menggunakannya lain kali. Meskipun hanya bisa menggunakannya sekali, memiliki keterampilan yang kuat selalu merupakan hal yang baik. Setelah kita berlatih beberapa kali dan terbiasa, mungkin akan lebih baik. Wang Dong berkata, jika Ma Xiaotao menggertak kita lagi, kita akan membiarkan dia merasakan ini. Seharusnya tidak akan membunuhnya dengan kultivasinya. Kita bisa menggunakannya untuk menunjukkan betapa hebatnya kita. Keterampilan fusi yang kuat seperti ini harus memiliki nama. Apa menurutmu? Tanya Yu Hao. Gaze of Death, bagaimana dengan itu? Tanpa menunggu pendapat Yu Hao, dia langsung menolak nama itu sendiri. Tidak, itu tidak cocok. Tiba-tiba matanya menyala. Mengapa kita tidak menyebutnya A Golden Road di tengah pelayuan yang melayang? Bagaimana tentang itu? Mata Yu Hao sedikit melebar. Nama ini terdengar keren, tapi bukankah terlalu panjang? Senang dengan dirinya sendiri, Wang Dong berkata, mari kita menyingkatnya menjadi A Golden Road. Begitu kita kembali, mari kita meminta Guru Zoyi untuk mengevaluasi efek dan kekuatan A Golden Road. Keduanya tiba-tiba teringat. Keduanya menjerit dan berlari. Mereka akan terlambat, bahkan di turnamen knockout. Demi kembali ke Akademi Strike dalam waktu sesingkat-singkatnya, keduanya berpegangan tangan, mengaktifkan Haodong Power, konsumsi energi yang lebih kecil dengan kecepatan maksimum. Untungnya, mereka tidak terlalu jauh dari Akademi, tetapi mereka masih terlambat. Sekitar 30 guru Akademi, termasuk wanita tua Zoyi, berdiri dalam barisan di luar area penilaian. Guru Zoyi saat ini memiliki tatapan tidak senang di matanya. Dia memindai hampir 200 siswa di bawahnya, tetapi dia masih tidak dapat menemukan orang yang dia cari. Xiao Xiao sudah ada di sana dan dia saat ini menunggu dengan ekspresi panik di wajahnya. Pendaftaran sudah dimulai dan dimulai dengan kelas 1.
Tapi Yu Hao dan Wang Dong belum ada di sini. Jika mereka tidak berhasil sampai di sana sebelum pendaftaran berakhir, mereka akan didiskualifikasi dari turnamen. Kemarahan Nyonya Zoe adalah sesuatu yang tidak akan bisa mereka tanggung. Jumlah siswa yang berpartisipasi dari kelas 1 paling besar di antara 10 kelas. Dan dengan demikian, waktu yang dibutuhkan untuk mendaftarkan mereka juga paling lama di antara 10 kelas. Ketika tiba waktunya bagi tim Huo Yu Hao untuk didaftarkan, Xiao Xiao adalah satu-satunya orang yang merespon. Tidak ada yang menanggapi nama Huo Yu Hao dan Wang Dong saat dipanggil. Bukan hanya seluruh siswa terpana, bahkan para guru tercengang. Ini adalah kejadian yang sangat langka. Jika mereka telah lulus penilaian siswa baru, ini seperti memandang rendah akademi jika tidak muncul. Dengan demikian, mereka akan memberi kesan yang tidak menyenangkan bagi semua guru. Guru yang bertanggung jawab atas pendaftaran berhenti sejenak sebelum melanjutkan untuk mendaftarkan siswa dari kelas lain. Ini berlanjut sampai kelas 6. Huo Yu Hao dan Wang Dong akhirnya tiba. Mereka berdua bergegas menuju akademi. Keduanya berlari menuju area antara guru dan siswa dengan keras berteriak, melapor. Guru yang bertanggung jawab atas pendaftaran segera berhenti. Dari kelas apa kalian berdua? Apa yang terjadi? Guru ini dipanggil Due Lun. Ia adalah direktur Departemen Jiwa Bela Diri halaman luar. Ia memiliki otoritas terbesar di halaman luar. Huo Yu Hao berteriak, melapor. Guru Du, kami adalah kelas 1 Huo Yu Hao dan Wang Dong. Kami terlambat karena kultivasi yang berlebih. Kamu bahkan terlambat untuk penilaian. Apakah kalian tidak bisa mengatur waktu? Sebagai hukuman, kalian akan menyapu semua koridor blok pengajaran siswa baru 2 hari setelah turnamen berakhir. Kembali ke tim kalian. Siapa? Keduanya menjawab. Mereka menghela nafas lega. Keduanya buru-buru berjalan ke daerah tim kelas 1 berada dan berdiri bersama dengan Xiao Xiao. Due Lun melirik Zoe di dekatnya sebelum melanjutkan untuk mendaftarkan siswa lain. Jika bukan karena performa tim mereka sebelumnya sangat baik, mereka pasti sudah didiskualifikasi. Meskipun hasil bukan segalanya di Akademi Shrek, siswa yang kuat dan memperoleh hasil yang baik akan mendapatkan perlakuan istimewa. Ini adalah kasus di akademi manapun. Kemana kalian berdua pergi? Tunggu sampai Nyonya Zoe mengatasi kalian begitu pertandingan hari ini selesai. Xiao Xiao berbicara dengan sedih. Keduanya membuat alasan. Mereka sepakat untuk menyembunyikan fusi roh mereka dan akan memberitahukan berita baik ini kepada Guru Zoe, juga untuk menenangkan amarahnya dan meminta sarannya. Direktur Departemen Jiwa Bela Diri di halaman luar, Due Li, dengan cepat selesai mengabsen dan selanjutnya adalah mengundi. 64 tim yang terlibat dalam turnamen knockout dibagi menjadi 32, di mana mereka akan saling bertarung. Tata letak area penilaian telah berubah, membagi kembali area penilaian menjadi 16 area. Ukurannya lebih luas. Akan ada 1 pertandingan di pagi hari dan 1 pertandingan di sore hari. Tim yang tersingkir akan gugur kembali ke kelas, sementara tim yang menang akan terus bersaing. Setelah 3 hari, 3 tim teratas akan ditentukan. Setelah undian, putaran 64 segera dimulai dan 32 pertandingan secara bersamaan diadakan. Untuk mempersingkat waktu, kali ini tim Huo Yu Hao dikirim ke area 15. Pengawas mereka telah diubah juga. Kali ini seorang perempuan yang tampak sangat baik hati. Lawan mereka tiba, mereka agak terdiam. Lawan mereka di pertandingan pertama sebenarnya adalah beberapa teman sekelas mereka, yang mengakibatkan turnamen knockout ini menjadi perang saudara. Keputusan Guru Zoe sangat tepat karena dia telah memilih tim Huo Yu Hao sebagai tim unggulan kelas 1. Kekuatan mereka secara alami adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh tim lain. Pertandingan tidak berlangsung lama. Meskipun lawan mereka sangat ulet, pertandingan selesai dalam 10 menit karena Wang Dong dan Xiao Xiao bekerja sama dengan bantuan deteksi spiritual Yu Hao. Dengan demikian, tim Huo Yu Hao berhasil masuk 32 besar. Namun, saat mereka berjalan keluar dari area penilaian, ekspresi awalnya yang gembira langsung menghilang. Nyonya Zoe menunggu mereka di pintu keluar area penilaian. Xiao Xiao, kamu bisa kembali dan beristirahat dulu. Kalian berdua ikut aku.
Dia dengan dingin berbalik. Keduanya hanya bisa mengikutinya. Untungnya mereka sudah membuat persiapan. Guru Zoe membawa mereka langsung ke kantornya. Katakan padaku, apa yang sedang kalian lakukan? Kalian berdua terlambat selama 2 hari berturut-turut. Apakah karena kalian telah lulus penilaian mahasiswa baru, sayap kalian telah mengeras? Selama aku mau, aku bisa mengeluarkan kalian berdua dari akademi dengan satu kata. Dunia ini tidak kekurangan jenius dan saya sendiri sudah mengusir banyak dari mereka. Hanya ada satu alasan mengapa saya akan mengusir seorang jenius, dan itu karena mereka tidak cocok untuk menjadi seorang ahli dengan kepribadian mereka. Berikan aku alasan yang bagus mengapa aku tidak harus mengusir kalian berdua. Yu Hao dan Wang Dong saling melirik. Guru Zoe, maaf, kami salah. Yu Hao membuka mulut. Beri aku alasan. Guru Zoe, setelah kami bertarung dengan tim Huang Chutian, kami berdua iri dengan kekuatan keterampilan fusi mereka. Kami memutuskan untuk mencobanya dan melihat apakah jiwa bela diri kami dapat bergabung. Sekolah tidak memiliki kelas yang berspesialisasi dalam keterampilan fusi, jadi kami hanya bisa mencobanya sendiri. Ternyata itu bereaksi. Selama proses fusi, kami tertidur di tempat tidur Wang Dong, dan kelas sudah dimulai pada saat kami terbangun. Itu sebabnya kami terlambat kemarin. Fusi roh? Guru Zoe tertegun. Apakah kalian berhasil? Yu Hao menggaruk kepalanya dan berkata, kami tidak yakin tentang itu kemarin. Kami mencobanya sejenak ketika Anda meminta kami untuk berkeliling kemarin, dan sepertinya berhasil. Malamnya kami pergi keluar akademi untuk mencoba keterampilan fusi kami. Kami tidak pernah berpikir bahwa itu akan berhasil dalam sekali percobaan. Kekuatannya tampaknya cukup kuat, namun ini pertama kalinya kami mengaktifkan keterampilan fusi. Kekuatan jiwa kami terkuras habis. Kami langsung pingsan di hutan, dan kami sudah terlambat ketika kami bangun. Guru Zoe, kami benar-benar terlambat karena kami rajin berkultivasi. Ini hanya kecelakaan. Saya berjanji bahwa itu tidak akan terjadi lagi. Kamu mengatakan padaku bahwa kamu benar-benar berhasil mencoba menggunakan keterampilan fusi? Ekspresi heran dan bersemangat muncul di wajahnya. Yu Hao dan Wang Dong mengangguk bersama. Cepat, biarkan aku melihat apa keterampilan fusi kalian. Yu Hao menjawab, Guru Zoe, kami masih ada pertandingan sore nanti. Guru Zoe dengan sedih berkata, pengurasan energi berlebih hanya saat pertama kali mencoba. Itu tidak akan menguras saat Anda menggunakannya di masa depan. Cepat, saya akan bertanggung jawab untuk membantu Anda memulihkan kekuatan jiwa Anda. Jadi, itu tidak akan mengganggu pertandingan sore Anda. Ayo, gunakan saja padaku. Ketika Guru Zoe sudah mengatakannya, Yu Hao dan Wang Dong langsung berpelukan. Mereka masing-masing melepaskan jiwa bela diri mereka. Kekuatan Hao Dong mengalir melalui tubuh mereka. Mereka berdua merasa seolah-olah tubuh mereka menyatu. 1 detik, 2 detik, 3 detik berlalu. Tetapi tidak ada gerakan lain di ruangan itu selain gelombang kekuatan jiwa yang disebabkan oleh jiwa bela diri Yu Hao dan Wang Dong. Guru Zoe melebarkan matanya saat dia menatap mereka. Dia sudah siap untuk bertahan melawan serangan mereka. Tetapi mereka berdua hanya berdiri di sana saling berpelukan tanpa melakukan hal lain. Ujung kelopak matanya mulai berkedut. Mereka berdua bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Kekuatan jiwa mereka seharusnya cepat habis. Kemudian a golden road seharusnya dilepaskan dalam satu arah. Namun tidak terjadi apapun. Apa yang kalian lakukan? Suara dingin Guru Zoe terdengar seolah diucapkan melalui gigi yang terkepal. Ekspresi terkejut langsung memenuhi wajah mereka. Tubuh Guru Zoe saat ini melepaskan niat membunuh. Ini adalah kedua kalinya Guru Zoe memberikan perasaan ini kepada mereka berdua. Nyonya Zoe jelas akan meledak. Yu Hao buru-buru berbicara. Guru Zoe, ini adalah bagaimana kami melepaskan keterampilan fusi kami kemarin. Kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Guru Zoe berbicara dengan suara dingin. Apakah Anda mencoba untuk memamerkan cinta gay Anda dengan saling berpelukan di kantor saya? Jika aku tidak mengambil kalian berdua hari ini, aku akan... Yu Hao buru-buru meraih tangan Wang Dong dan melepaskan deteksi spiritualnya. Segala sesuatu dalam 100 meter menjadi gambar 3 dimensi yang jelas dalam benak Guru Zoe. Mengapa jangkauannya meningkat sebanyak ini? Kali ini telah berubah menjadi 100 meter. Peningkatan ini terlalu besar. Saat Yu Hao melihat kebingungan Guru Zoe, Yu Hao buru-buru menjelaskan. Guru Zoe,
Ini yang pernah saya katakan. Setelah kultivasi saya meningkat, jangkauannya meningkat menjadi sekitar 50 meter atau lebih. Setelah itu, saya telah menemukan cara memusatkan efeknya dalam satu arah, memungkinkan jangkauannya meningkat lebih banyak lagi. Di sisi lain, 100 meter yang saat ini Anda rasakan tidak dilakukan oleh saya sendiri, tapi juga dengan bantuan Wang Dong. Ini efek setelah kami menyatukan jiwa bela diri dan kekuatan jiwa kami. Tidakkah ini membuktikan keberhasilan fusi kami? Jika Anda tidak mempercayai kami dapat membawa Anda ke tempat kami mengujinya. Masih ada beberapa jejak yang tersisa di sana. Guru Zoyi perlahan-lahan menjadi tenang. Dia tahu bahwa dia sedikit terburu nafsu. Semua orang berspesialisasi dalam bidangnya sendiri-sendiri. Ini salah satu yang bukan keahlian Guru Zoyi. Setelah mendengar penjelasan Yu Hao, kemarahan di hatinya dengan cepat menghilang. Tunggu di kantorku sebentar. Aku akan pergi membawa seorang guru yang akrab dengan keterampilan fusi. Saya akan membuatnya menghilangkan keraguan kalian. Guru Zoyi keluar kantor dengan langkah cepat. Begitu dia pergi, Yu Hao dan Wang Dong secara bersamaan menghela nafas lega. Keduanya jatuh ke sofa. Mereka berdua dipenuhi keringat dingin ketakutan.